Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibil mustafa sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam pertemuan ini. Semoga pertemuan ini menambah berkah, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas tentang kaidah dalam memilih pemimpin dalam pandangan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah SWT merupakan sebuah syariat yang sempurna, syariat yang paripurna. Dalam ayat Allah SWT berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal tibyana likulli syai'in." Dan kami turunkan Al-Qur'an tibyana likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bagaimana Islam sebagai sebuah ajaran yang paripurna mengatur semua aspek kehidupan. Bahkan dalam surat At-Taha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari aturan Allah, dari Al-Qur'an, maka akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan dia nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka Islam sebagai sebuah ajaran yang paripurna itu mengatur seluruh aspek kehidupan, ya, terkait dengan makanan, terkait dengan minuman, pakaian, ekonomi, sosial, kemasyarakatan. Ya, kalau dalam fikih ada dari toharoh, ya, kemudian sholat, zakat, ya, puasa, sampai ibadah dan ekonomi, ya, muamalah, kemudian juga sampai dengan masalah imarah atau kepemimpinan dalam Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, kesempurnaan ajaran ini patut kita cermati karena diturunkannya Rasulullah SAW sebagai utusan Allah adalah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami turunkan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh alam, ya. Penjelasan yang cukup menarik adalah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ya, dalam tafsir Munirnya dijelaskan bahwa tidaklah kami mengutus engkau, ya, Nabi Muhammad, sebagai rahmat seluruh alam, baik bagi kalangan jin dan manusia. Oleh karena itu penting bagi kita, baik kaum muslimin, ya, karena ajaran Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita dalam memilih seorang pemimpin. Ada kaidah, ada aturan, ya, ada tata cara bagaimana Islam menjelaskan tentang memilih seorang pemimpin. Dalam Islam, pemimpin itu sangat penting. Ya. Ya, dalam sebuah hadis, kalau keluar 3 orang saja itu harus diangkat seorang pemimpin, seorang yang akan mengurusi urusan mereka. Apalagi jumlah kaum muslimin yang begitu banyaknya di negeri-negeri Islam. Setidaknya ada 7 syarat atau hal yang perlu diperhatikan dalam memilih seorang pemimpin. Yang pertama adalah dia harus seoranglah muslim. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 51, ya, ini pernah populer, ya, pada tahun-tahun yang lalu, ya, tentang larangan bagi kita memilih atau menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman. Ya ayyuhalladzina amanu la tahudu, ya, Yahuda wa Nasara. Ayat orang beriman, janganlah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai teman. Teman saja nggak boleh, apalagi lebih dari itu, yaitu menjadi pemimpin, ya, di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian mengapa pemimpin itu harus muslim, ya?
Dalam Al-Quran disebutkan wala yaj'alallahu lil kafirin al mu'minin sabila. Dan tidak sekali-kali ya Allah memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Ayat ini menjelaskan bagaimana larangan ya Allah SWT kepada orang-orang untuk menjadikan orang-orang kafir menguasai urusan kaum muslimin. Oleh karena itu, maka ya firman Allah Ta'ala menegaskan bagaimana kita tidak boleh menjadikan orang-orang di luar Islam sebagai pemimpin, sebagai panutan. Itu yang pertama. Yang kedua, guidance ataupun petunjuk memilih seorang pemimpin adalah dia seorang laki-laki. Ya. Mengapa demikian? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW ya, disebutkan wala yuflihal qaum wala amru imra'atan ya. Tidak akan beruntung sebuah kaum jika dipimpin seorang wanita, seorang perempuan. Ini sebenarnya terkait dengan pengangkatan Ratu Kisra ya oleh kalangan di sana, kemudian menandaskan bagaimana Rasulullah menyikapi orang-orang yang mengangkat wanita sebagai pemimpin tidak akan pernah beruntung. Artinya apa? Maka ini adalah nafi, ini adalah larangan, tidak boleh menjadikan orang perempuan atau wanita menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau dalam keluarga saja ya, ar-rajal qawwamu 'alan nisa ya. Laki-laki itu sebagai qawam, sebagai pelindung ya. Apalagi masalah yang lebih banyak, maka disitulah pentingnya ya adanya seorang pemimpin yang bergender laki-laki. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang pemimpin itu adalah dia berakal sehat. Kemudian dia juga balik. Ya, dalam sebuah hadis disampaikan rufi al-qalam as-salasin. Diangkatnya pena Allah. Artinya tidak dicatat ya. Amal seseorang ada 3. Yang pertama adalah seorang yang majnun sampai dia sehat. Seorang gila yang dia tidak berakal ya sampai kemudian dia sehat. Yang kedua adalah orang yang naim, orang yang tidur sampai dia bangkit, sampai dia bangun. Dan yang ketiga adalah sobia, ya anak laki-laki, ya anak yang masih balita sampai dia balik, sampai dia dewasa. Jadi hadis ini menyatakan syaratnya yang berikutnya adalah dia harus balik atau dewasa, kemudian dia juga harus berakal sehat. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya adalah dia adil ya. Dalam masalah ini adalah masalah persaksian ya. Washidu ya, persaksian ya dengan mengangkat seorang yang adil ya. Mengangkat dalam persaksian saja seorang yang mestinya adil ya. Apalagi dalam hal yang lebih luas lagi, maka seorang pemimpin dibutuhkan sikap yang adil. Kemudian syarat yang berikutnya adalah dia hendaknya dipastikan dia bukanlah budak, artinya orang yang merdeka ya. Kenapa? Karena seorang budak ya, dia punya tuannya, dia punya majikannya. Nah, pemimpin itu tidak boleh berupa budak atau hamba sahaya. Karena apa? Dia punya majikannya. Maka di sinilah pentingnya seorang pemimpin yang dia tidak boleh menjadi budak. Dia tidak boleh ditundukkan kekuasaannya dengan yang lebih tinggi. Ya. Kemudian yang terakhir ya adalah pemimpin itu semestinya dia mempunyai kemampuan, mempunyai kafaah. Ya. Artinya apa? Seorang pemimpin dia punya kemampuan untuk menjalankan amanah, mendelegasikan tugasnya, bertanggung jawab. Itulah seorang pemimpin. Kaum muslimin rahimahullah yang bisa mendengar syarat ini. Jadi pentingnya adanya seorang pemimpin yang mengikuti guidance ini sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabat dan para khilafur rasyidin. Pemimpin yang benar-benar menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya. Maka seorang pemimpin semestinya ya dalam sebuah hadis dinyatakan aimatul ya yuhibbukum ya yubinahum wa yuhibbukum wa sallallahu alaihim wa sallakum
Artinya apa? Pemimpin ya yang dicintai adalah mereka yang mendoakan kita dan didoakan oleh rakyatnya. Dan seorang pemimpin yang dicintai ya rakyatnya dan juga rakyatnya mencintai. Jadi ada timbal baik. Dan pentingnya sikap seorang pemimpin, tidak boleh dia berbohong ya, tidak boleh khosya ya. Dalam sebuah hadis dinyatakan seorang pemimpin yang melakukan khosya ya, yang melakukan penipuan, yang menipu ya, entah dengan kebijakannya, dengan aturannya, dengan kekuasaannya, maka diancam oleh Allah SWT dengan diharamkannya seorang pemimpin masuk surga. Ya. Jadi tidak halal, artinya apa? Diharamkan, maksudnya diharamkan ya seorang pemimpin yang dia menipu rakyatnya, yang dia menggunakan kekuasaannya ya untuk kemudian dia sewenang-wenang menindas ya untuk mendapatkan keuntungan ya, itu menggunakan kekuasaannya tidak sesuai yang disarankan Islam ya, apalagi menipu ya, janjinya A ya dilaksanakan B, akan memberikan kesejahteraan, akan membela kepentingan umat, akan membela kepentingan kaum muslimin ya, ternyata justru bersikap sebaliknya. Inilah yang perlu disadari oleh kita ya, bahwa memilih seorang pemimpin itu bukan berdasarkan kepentingannya, tapi adalah berdasarkan ideologi Islam. Bagaimana? Seperti tadi syarat-syaratnya ya, dia seorang muslim, dia laki-laki ya, kemudian dia baligh ya atau dewasa, berakal sehat, bersikap adil ya, punya kemampuan ya. Jadi penting bagi kita di saat ini yang jumlah kaum muslimin lebih dari 1 miliar ini ya, sangat disayangkan ya pemimpin yang diharapkan umat, pemimpin yang dikehendaki rakyat ternyata lebih pada kepentingan komprador, lebih pada kepentingan oligarki ya, kepentingan asing. Dan ini bertentangan dengan Islam. Rasulullah dan para sahabat itu sangat membenci pemimpin yang bersikap, pertama adalah bersikap mereka tidak berhukum Allah ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya, dalam ayat disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun ya. Fa ulaika humul dzalimun ya. Mereka seorang pemimpin yang tidak berhukum Allah, maka dia bisa disebutkan kepada istilah kafir, kemudian zalim, bahkan fasik. Dan track record seorang pemimpin ini penting ya. Karena pemimpin itu adalah seorang yang akan menjadi panutan, akan menjadi teladan ya. Misalnya ya, Rasulullah SAW pada suatu waktu itu pernah menyikapi seorang sahabat ya, yang meminta jabatan kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian kata Rasul, jabatan ini adalah sebuah kenistaan ya, sebuah ancaman yang kalau mereka tidak amanah, mereka tidak menjalankan sesuai dengan amanah yang diakatkan, maka akan menjadi bumerang di yaumil akhir nanti, akan menjadi ancaman di yaumil akhir nanti, sehingga di yaumil akhir nanti akan menjadi beban, akan menjadi dosa kalau mereka tidak menjalankan sesuai dengan amanah yang ditetapkannya. Kaum muslimin rahmatullah. Jadi dalam perkembangan yang saat ini, maka penting ya bagi kita ya, milih seorang pemimpin itu bukan hanya karena tampilannya keren, tampilannya gagah ya, tapi lebih dari itu tadi ya, dia punya konsep, dia punya visi ya, bagaimana pembelaan terhadap umat, bagaimana tadi ya disebutkan kita secara umum itu diperintahkan ya, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah dengan hukum yang Allah turunkan, wala tattabi ahwa'hum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Ya, banyak sekarang produk-produk undang-undang yang bertentangan Islam. Contohnya adalah tentang privatisasi aset-aset strategis ya, kekayaan alam, minyak, gas ya, emas, yang sebenarnya dalam Islam sudah diatur ya, al-muslimu syuraka'u fi salasin, alma wa kalau benar ya. Muslim itu bersikap dalam 3 hal ya, alma sumber air ya, al-kalal ya padang gemalaan, an-nar ya sumber energi atau minyak dan gas. Hari ini kita melihat di negeri Islam ya, semua aset-aset strategis ini dikuasai oleh asing ya. Padahal dalam Islam ini sudah sangat jelas. Rasulullah SAW ya 1400 tahun yang lampau menjelaskan bahwa
semua kekayaan alam ini adalah milik umat yang nanti digunakan, ya dikelola untuk kesejahteraan umat. Bisa untuk biaya pendidikan, biaya untuk kesehatan, untuk fasilitas umum. Dan inilah yang menjadikan periode-periode Islam di masa lalu, ya, kekhilafan Islam pernah berjaya dengan apa? Dengan melaksanakan syariat ini. Tapi kalau ini syariat dilanggar, apa yang terjadi? Maka ketika kekayaan alam dikuasai oleh asing, ya, negeri-negeri Islam itu tidak punya lagi kekayaan. Mereka hanya mendapatkan kecil sekali dari pajak, atau bahkan mendapatkan limbah yang begitu besar. Nah, bahkan ya dengan undang-undang Omnibus Law atau yang Cipta Kerja sekarang, ya begitu mudahnya tenaga asing masuk, ya dengan kesepakatan investor dan lain sebagainya, justru warga negara sendiri, ya, Indonesia sendiri kehilangan pekerjaan. Kita sangat sedih, ya, sangat menyayangkan bagaimana keberpihakan seorang pemimpin, ya, dengan aparaturnya, ya, dengan pejabatnya itu lebih cenderung kepada asing, lebih cenderung kepada kepentingan asing, kepada oligarki, ya. Semestinya mereka kembali lagi bahwa adanya seorang pemimpin, adanya mereka untuk mengurus seluruh umat adalah untuk melaksanakan syariat Allah. Ingat, ya, dalam sebuah hadis dinyatakan al-imam ra'i wa huwa mas'ul ar-ra'iyatihi. Seorang pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah SWT tentang urusannya, tentang perkara yang dikelolanya. Sangat sedih kita melihat, ya, misalkan kita kalau dinyatakan dalam peringatan HUT RI itu, ya, itu 78 tahun. 78 tahun merdeka. Nah, pertanyaan adalah sudah pada titik mana kita merdeka? Padahal kekayaan negeri ini masih dikelola asing. Kemudian kebijakan-kebijakannya masih pro terhadap kapitalis, pro terhadap oligarki, ya. Rakyat yang mayoritas negeri ini justru tidak mendapatkan pelayanan, tidak mendapatkan pendidikan yang diharapkan oleh Islam. Sehingga apa? Dibandingkan dengan negeri-negara lain, ya, pendidikan itu sangat menyedihkan. Jadi keseriusan pemerintah, keseriusan negara ini untuk mengelola, ya, semua sumber daya alam, semua hasil kekayaan alam ini ternyata apa? Banyak sekali digunakan untuk membayar hutang, membayar ribanya, ya. Jadi kalaulah pemimpin ini mengerti bahwa konsep dalam Islam itu tentang imarah, tentang ini penting, dengan menjalankan syariat Allah, dan insya Allah akan ada maslahat. Haitsuma takun syar'i takun maslahat. Apabila syariat dilakukan maka akan terjadi maslahat. Apa itu maslahat? Kebaikan. Kita lihat, ya, dalam peradaban Islam, ya, di dalam pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu pernah, ya, karena kekayaan alam yang begitu banyak, ya, APBN-nya cukup memadai, guru gaji TK, ya, itu 15 dinar, ya, 15 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas, ya. 4,25 gram kali 15 dinar, ya. Kira-kira berapa? Sekitar 65 atau taruhan 60 lah, ya. 60 gram emas. 60 gram emas, 1 gram emas sekarang 1 juta taruhlah, ya. Berarti apa? Guru TK pada saat itu adalah gajinya 60 juta. Masya Allah tuh. Itu baru guru TK. Sedangkan fasilitas kesehatan, ya, biaya-biaya santri, ya, itu gratis. Karena apa? Karena APBN-nya yang melimpah ruah. Ya. Artinya apa? Pengelolaan yang sesuai dengan Islam itu akan mendapatkan maslahat, ya, di sisi syariat. Oleh karena itu apa? Maka semestinya orang-orang yang berada di kekuasaan, apalagi seorang pemimpin, dia khawatir, ya, di yaumil akhir nanti akan dimintakan oleh Allah SWT. Jangan-jangan kekuasaannya, jangan-jangan kedudukannya itu tidak mendapatkan dia untuk mendekatkan diri pada Allah, mendekatkan diri pada tempat yang surga, yang Allah ridhoi. Maka khawatir kekuasaan karena tidak sesuai dengan Islam, karena tidak menjalankan syariat Allah, maka apa yang dihadapkan justru adalah kesialan, justru adalah siksaan di yaumil akhir nanti. Nauzubillah semuanya. Oleh karena itu maka penting bagi kita, ya, kaum muslim mengetahui, ya, guidance atau petunjuk, ya, memilih seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin itu akan mensejarahkan kalau dia tidak punya konsep, tidak punya visi yang sesuai dengan Islam. Oleh karena itu maka pilihlah seorang pemimpin yang mempunyai kriteria seperti tadi, ya, dia muslim, kemudian laki-laki, ya, berakal sehat,
balik, ya merdeka, ya kafaah, punya kemampuan, bersikap adil, ya. Dan tentu yang paling penting adalah dia mau menjalankan syariat Allah. Karena perintah pelaksanaan syariat Allah sangat banyak dalam Al-Quran. Ya. Dalam surat Al-Hasr ayat 7 ya, wa ma atakum rasul fa'udhu wa ma nakum anfar fangtahu. Dan apa yang datang dari Rasul maka laksanakanlah. Dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Hari ini yang terjadi apa? Pemimpin justru bersikap baik kepada musuh-musuh Islam, ya. Kepada orang-orang yang mengusir saudara kita di Palestina, kepada saudara kita yang ditindas, ya, di Uighur, ya, di Myanmar, ya, di Palestina. Padahal sikap Rasulullah terhadap orang-orang yang mengislam apa? Yang memberikan perlawanan, memberikan batas agar kita tidak mencintai mereka, ya. Ya, tadi yang di surat Al-Maidah 51, tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai apa? Sebagai aulia, sebagai teman, apalagi sebagai pemimpin. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimahullah, di momentum yang ahsan ini, marilah kita berpikir bagaimana kita berbuat, ya. Sekarang setiap perbuatan kita itu akan dimintakan pertanggungjawab Allah SWT di yaumil nanti. Penting di dunia itu mendapatkan amal soleh dengan apa? Dengan melaksanakan ajaran Allah, dengan melaksanakan ajaran Islam. Islam yang kafah, ya, tidak separuh-paruh. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang yang beriman, masuk Islamlah secara kafah dan janganlah kalian mengikuti langkah setan karena itu adalah musuhmu yang nyata. Sebagai wujud keimanan itu kita harus memilih seorang pemimpin yang benar-benar sesuai dengan yang Islam gariskan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pertolongan dan hidayah mereka sekalian, menjadikan kita semakin paham dan mengerti, ya, tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, seorang manusia, sebagai ibadah kepada Allah adalah melaksanakan sesuai dengan yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Hadirin Allah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.